Tadi itu apa di pali ditu tadi teh tuh ayat seratan gerak. Iya apa? Alhamdulillah kasampingan Pak Kiai Pantos Sumping pakai amang dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah iya apa atas buahannya. Oh iya. Mohon. Alhamdulillah. Doakeun apa? Sabaraha sih teh? Ieu teh nembe 3 mingguan manginten Pak. 3 minggu terus tiasa buahan alhamdulillah. Tahun? Upami ieu mah Jupiter Pak. Mohon. Oh transfiguration, transfiguration. Ya dengan asal. Oh agung Pak. Mohon itu kan sadompol. Tah ieu wonten pas dari kau teh ori perang ieu di ditu. Tapi doana nya Pak Kiai mudah-mudahan doakeun sing aya keberkahan. Amin insyaallah. Uga metos berkahnya. Amin. Sadayana saya. Amin ya Allah. Saya ka urangna, saya rezekina, saya ka masyarakatna, saya ka bangsa sareng sebagai anggota DPD insyaallah ini bagian dari kontribusi Kang Oni untuk membangun pangan Indonesia. Amin. Dan memandirikan ya akan kedaulatan pangan itu sendiri. Yes. Itu nuhun. Sami-sami. Iya. Panas Pak, hareudang waji. Ari ya sabaraha sasih tah dugi ka luhur. Teuy ka saluhur teh sasasi ge ka luhur apa? Terus Mohon sageun komo ayeuna kan hujan teh sasaya. Padono ini ada kan? Ada Pak, nelpon enggak bisa. Kang, tinggal di mana? Saya mah Pak lagi di Bandung. Enggak, itu yang waktu Pak Akang iya cenah nonton. Mana Kang Lele cenah itu di mana? Di Subang, Pak, eta mah. Saya mau ke sana. Nah, mana tuh, Pak? Ini ada sabaraha hektar itu saya. 5 Pak. Musim panas gitu tetap itu ngolahnya Dia mau makan, nanti ke makan, lajeng itu kebun anggurna. sama kanggo tangkal helai Mun terus apa flamboyan, terus ieu kan di tengah sawah. Kalau anak-anak awetnya, Punya, tender wadah sapi, kalau sapi itu kan nah ke sapi mereka di sini ya. Terus kalau sapi ada sapi paling juga sebulan juga enggak gitu ini ya. mana Pak Ji? Alhamdulillah para tos kasumpingan pangersa Bapak Kiai Haji Amang, guru simkuring, sepuh saya ya. Alhamdulillah bersama dengan Bunda ya, Bu Haji sudah datang ke ONI Farm. Nah, ini teh awalnya ternak ONI, Pak. Ya, jadi ONI. ONI itu singkatan dari ONI dan Ibu Negara. Nah, ini teh di Subang ya. Subang dengan cuaca yang panas. Jadi saya itu selalu bereksplorasi. Awalnya ternak bebek dulu karena di sini kebanyakan peternak ayam. Nah, makanya sekarang teh peternak bebek, Pak Ji. Nah, berternak bebek teh ada beberapa peternak ngawitan teh tahun 2018. Tahun 2018 mohon. Bebek teh ayeuna teh paranto sekitar 11.000. Kirang langkung lah 11.000 Pak Ji. Pantosi ya. Tinu 1.000. Pantos panen aja. Alhamdulillah terus sabaraha kali panen kan mau daftar. Dan bebek teh 40 hari sekali. Jadi panennya itu 40 hari sekali. Jadi 10 hari saya pesan bibit lewat online dan juga lewat PT, yaitu PT PPM sama PT Jatinom. Apa mie hayamna hayam naon? Hayaman teu Pak Haji. Kan maksudnya tuh di sini teh banyak yang ternak ayam. Jadi ada yang ternak ayam close house, ayam negeri lah gitu kan. Nah, di sini teh cuma dikit yang peternak bebek. Haji, nyawa ini kan pertaniannya, janten kanu tani kapungkur. Oni komite 3, janten kanu gor, ngadamel gor. Ta ayeuna mah oni kanu pertanian lah gitu. Jadi setiap komite teh ieu duka ta kalau komite 1 mungkin nyalon bupati gitu tah.
kayak lamun komite 1 gitu. Tanapi nyalon gubernur gitu. Di mana tadi Papua juga. Di Bandung ya. Di Bandung ya, di Bandung. Terus aya naon deui Pak Oni? Ya, selain dari bebek, saya juga mengembangkan ternak lele. Nah, ada beberapa kolam, ya lelenya teh. Setelah lele juga ada kebun anggur dan taman anggur. Namanya Taman Anggur Subang. Nah, yang saya lebih fokuskan lagi sekarang itu di Taman Anggurnya di Subang itu, anggur itu hanya berbuah di tempat dingin. Saya coba itu. Dingin tadi dia. Panas Subang, Bun. Saya mau coba. Margini mah caket ka pantai. Bungun, Pamanukan, dekat. Saya mau coba nanti di Subang, insya Allah katanya berbuah. Yang anggurnya anggur impor, ada 111 jenis. Aya ahlinya. Ada ahlinya, alhamdulillah. Pak Darno namanya, dia mantan purnawirawan. Beliau menggeluti anggur. Dan beliau alhamdulillah sangat membantu saya mengembangkan anggur, menanam anggur sampai dengan pemupukan, dengan pemeliharaan. Wah, top pokoknya. Berbuah nanti sampai nanti 6 lagi. Berbuah harus, Bun. Tong berbuah anggur oga kebun rambutan kan di deui nya kedah. Pajinya apanya diantos aslina ku abdi. Rambutan. Jadi saya itu sebetulnya punya planning ingin mengembangkan, ini kan daerah tada hujan, sawah yang ya boleh dikatakan bisa dilihat sendirilah gitu kan, waktunya orang lain menyawah, ini nggak digarap sawahnya karena memang tada hujan. Jadi ini taman anggur ini saya bikin di sawah yang tada hujan, yang tanus, yang jarang terpakai, karena panennya itu setiap hari sekali, Bu. Jadi bisa menjadi sehari sekali. Nanti setelah panennya itu kebetulan teman saya di supermarket, karena anggur impor ini Bu sangat dibutuhkan, betul. Jadi ada tempat selfie lah di sini. Karena kalau sudah berbuah itu jadi daya tarik tersendiri, jadi magnet. Saya juga pengen kan di antara anggur-anggur itu dipoto diabadikan sama anggur. Begitu. Dan alhamdulillah tadi bersama dengan Bu Haji memberikan support kepada saya bahwasanya ini tempat bagus kata beliau untuk dijadikan edukasi farming ya. Edukasi farming. Apa itu education farming? Itu adalah bahasa Inggris. Jadi nanti di sini akan dibuat semacam edukasi untuk anak SD, anak SMP, bagaimana cara bertani, kemudian juga bagaimana mereka diajarkan untuk bisa memelihara alam semesta ini agar lebih baik lagi. Kemudian bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan secara umum, tapi mereka juga ditanamkan bagaimana berakhlak mulia, kemudian bisa memelihara alam ya, tidak merusak alam. Itu kan bagian yang terpenting sebenarnya, basic untuk anak-anak diajarkan itu agar bisa memelihara alam semesta ini agar tidak dirusak. Kemudian juga bagaimana memanfaatkan walahan yang ada ya. Kita sekarang ini sudah krisis nih Kang Oni, padahal tanah kita lebar ya, luas, tapi nggak tahu sekarang milik siapa gitu. Ya, jadi anak-anak kita ini harus diedukasi bagaimana anak-anak kita ini juga paham ya, nenek moyang kita, kemudian dulu juga alamnya agraris ya. Di sini juga luar biasa, ini sawahnya lebar luas sekali. Sejauh mata memandang ini seolah-olah terus ke sana ini tanaman padi gitu yang luar biasa, menjadi lumbung padi Subang ini sebenarnya. Karena ada Sang Hyang Sri. Ya, kemudian ada juga Pemanukan. apa namanya yang di Pemanukan itu, Sang Hyang Sri. pembibitan itu ya, Pembibitan. dan sebagainya. Saya rasa itu barangkali ini sangat bermanfaat ketika dikembangkan, bahwa bukan sekedar bertanam tapi bagaimana dipadukan dengan pendidikan untuk anak-anak kayak gitu. Alhamdulillah, terima kasih Bun, dan ini jadi support bagi saya ke depan. Insya Allah saya akan kembangkan juga apa yang telah disampaikan oleh Bu Haji, bahwasanya di sini akan dijadikan semacam outbound tentang belajar atau akhlak ya, supaya mereka menghargai alam. Anak-anak kita diperkenalkan dengan hewan-hewan, dan hewan-hewan juga diperkenalkan sama mereka gitu. Ya,
Jadi mereka saling berkenalan lah, maksudnya begitu. Mudah-mudahan, terima kasih Bun, insya Allah. Kan ini yang juga tidak kalah penting saudara sama, ketika terjadi semacam krisis ya, krisis mental, terutama mental anak-anak desa yang tidak merasa bisa hidup di desa misalkan, padahal kita dari kota saja emput kita. Ya artinya yang kita juga sama dengan Kang Oni berasal dari desa ini, Kukulu ya namanya. Desa Kukulu itu atau namanya kampung Kukulu ya, punya desanya desa naon? Balingbing. Itu Kukulu, Balingbing, Kabupaten Subang. Ya terus terang saja ini adalah anak desa yang pernah hidup di kota Bandung ya Kang ya, terus juga di Jakarta sebagai anggota DPD. Sekarang kembali ke desa, kembali membangun desa ini yang kita jadikan sebagai salah satu contoh Kang. Luar biasa, pulang ke desa bagaimana bisa memanfaatkan desa, bahkan yang tentu saya yang di komite 1, beliau di komite 2 ya Kang lah, bagian pertanian, saya di komite 1 itu kan bagian pemerintahan desa ya. Otomatis ini merupakan satu jawaban bagaimana anggota DPD juga tidak hanya bicara tentang masalah katakanlah advokasi, masalah kemudian pengawasan undang-undang, tapi sekaligus bagaimana kita bisa menerapkan konsep undang-undang itu dalam kehidupan yang real nyata. Seperti Kang Oni ini membangun ONI Farm di Kukulu Subang ini, tentu ini merupakan satu edukasi tadi, pendidikan, termasuk Kang buat marurang kalih yang di sini ya, yang katakanlah lulus SMP, apalagi lulus SMA, mereka bisa melihat bahwa dengan farming ini, dengan pertanian ini, insya Allah bisa jauh lebih sejahtera ya. Bahkan kita sering kan bicara bahwa desa merupakan miniatur negara. Ya, desa itu merupakan miniatur negara. Kalau kita berhasil membangun desa dan menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat di desa, apalagi anak-anak mudanya yang akan mengisi negara ini pada masa yang akan datang juga sangat-sangat concern, perhatian, care banget dengan desa, bahkan mau bertani karena tadi ya seperti yang direncanakan oleh Kang Oni, bagaimana pertanian anggur itu insya Allah sangat menjanjikan masa depan. Ya itu berapa luas yang digunakan untuk anggur sekarang? Jadi kebetulan Pak Haji ada 2 tempat ya. Pertama yang saya tanam itu di kebun bibit anggur yang di sini, dan juga di sana ya yang di belakang ini. Nah, yang di depan itu karena ada lahan lagi, itu sekitar 30 kali 30 meter Pak Haji. Yang di depan 600 meter ya. Itu dijadikan tamannya Pak Haji. 900. Oh iya, maksudnya gitu. Saya dulu waktu SD memang nggak lulus tuh matematika Pak Haji. Tapi kalau SPD mah lulus gitu. Itu SPD. Alhamdulillah. Hitung itu. Cuman kalau ya 3 kali 3 900 ya. Maksudnya itu hampir 1000 ya Kang ya. Itu hampir luar biasa ya. Ya Pak. Nanti perkiraan panen itu berapa per hari nanti? Itu ada 130 Pak Haji. Jadi satunya itu 130 pohon. Nah, kita tanam itu rencana panen awal itu satu pohon sekitar 10 dompol aja lah. 10 dompol itu runtuyan. Nah, itu bisa mencapai taruhlah setengah kilo. Ya, jeleknya lah gitu. Tapi kalau udah jadi ini sekitar 2 tahun, Bu Haji, ini bisa jadi 2 kilo satu dompol ini. Satu runtuyan ini, karena ini anggur impor. Jadi langsung dibelinya itu dari Ukraina. Ukraina ya, dari Ukraina. Nganggo sado kalau itu. Nggak ada suppliernya lagi Baji. Ada di Cikarang gitunya, rumah taman. Tapi itu awalnya memang dari mereka tanam dulu gitu. Jadi supplier beli dulu. Kita beli dari supplier. Tapi ini anggur impor gitu. Warnanya hijau, warna merah sama warna hitam.
luar biasa. Dan itu sekali lagi bagaimana bahwa pertanian itu sangat menjanjikan ya, dengan berbagai variasi atau varian-varian pertanian, apalagi juga peternakan ya, juga sudah tadi disampaikan ya, sebesar ini cukup lumayan lah. Dan insya Allah pertanian tidak hanya padi, tapi juga padi tentu merupakan salah satu ketahanan pangan yang bisa dipertahankan ya Kang. Ya, saya kira itu Kang. Ya, hatur nuhun pisan. Halo. Ya, hatur nuhun pisan lah sa kitu panginten. Mudah-mudahan ya, janten contoh Kang orang kali di desa ieu khususnya dan juga desa-desa yang lain. Ya, kalau persoalan modal itu sebenarnya pemerintah, investor juga sangat-sangat mungkin ketika mereka melihat ada hasil yang cukup signifikan, cukup menjanjikan ya. Belum lagi kan ada dana-dana semacam KUR ya, koperasi atau dana usaha dan lain sebagainya untuk rakyat, yang tentu insya Allah Kang Oni bisa mengadvokasi ya hal-hal seperti itu buat kepentingan masyarakat yang ada insya Allah. Janten hiji doa no doa oge kanggo Pak Haji kali Ibu oge reng-rengan anu parantos tiasa sumping ka ONI FAM kalintang reusna tuh alhamdulillah asa kagunturan madu nu hapunten teu tiasa nanti nu maksimal lah nampina gitu. Mudah-mudahan kapayun tiasa nambihan deui maksimal sareng nu eta nu paling utami abdi insyaallah bade ngajalankeun hoyong ke depan gaduh program kanggo murang kalih anu tiasa edukasi selain farming oge kanggo akhlakna supados langkung sae sareng langkung beradab. Hatur nuhun sakali deui. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.